Nanti Rabu. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Siapa yang alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah lana hukmataka wa ansur alaina rahmataka. Kita baca langsung ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Berkata Nabi Isa yang wahai Allah Tuhan kami turunkan atas kami hidangan dari Dia akan menjadi bagi kami hari raya hari raya bagi kami. Ini Idul Fitri ya. Dia akan menjadi dia akan menjadi bagi kami bagi orang yang awal dari kami dan orang yang akhir dari kami dan sebagai tanda dari Engkau dan rizkikanlah pada kami Engkau sebaik-baik para pemberi rizki. Berkata
berkat Nabi Isa putra Maryam, Maryam dan kami turunkanlah atas kami hidangan dari langit, langit akan menjadi bagi kami hari raya banyak bagi yang bagi orang dan dan yang akhir. yang akhir dari sebagai dari engkau. Berikanlah kepada kami dan engkau sebagai pemberi rezeki. Allah Firman, sesungguhnya zat yang menurunkannya. berikutnya atas kami. Allah Firman, siapa sesungguhnya zat yang menurunkannya atas kalian. Maka barang siapa dia kufur sesudahnya dari kalian maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku menyiksanya pada seorang pun dari alam semesta. Lagi Allah berfirman, sesungguhnya aku zat yang menurunkannya atas kalian, maka barang siapa yang dia ingkar sesudahnya itu dari kalian, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksa yang belum aku ada seorang pada dari alam semesta. dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan pada para manusia jadikanlah oleh kalian yang aku dan ibuku dua Tuhan dari selain Allah. Dia Berkata, Maha suci engkau tidak ada bagiku sekiranya aku akan mengatakan apa yang tidak ada hak bagiku. Dibalik ya. dengan hak Apa yang tidak ada hak bagiku. Jika aku mengatakannya, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. engkau Mengetahui apa yang di dalam diriku dan aku tidak mengetahui aku mengetahui apa yang ada di dalam diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. sudah dua kali ya. Belum ya. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan pada para manusia, jadikanlah oleh kalian aku dan ibuku Tuhan kedua Tuhan dari selain Allah. Dia
suci Engkau. Apa yang Tidak ada. tidak Ada bagiku. Dan bagiku aku berkata, mengatakan apa yang Tidak ada bagiku. jika Aku aku adalah mengatakannya, maka sungguh engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan tidaklah aku mengetahui apa yang di dalam diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang Tidaklah aku katakan dengar. Tidaklah aku mengatakan pada mereka kecuali apa engkau perintahkan padaku dengannya. Sekiranya sembahlah oleh kalimat Allah Tuhanku dan Tuhan dan adalah atas mereka sebagai saksi selama aku berada. aku berada pada dalam mereka, maka kalau sembahlah Maka tak kala engkau telah mewafatkan aku, engkau adalah engkau zat yang mengawasi atas mereka, engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Tidak. kecuali apa yang engkau perintahkan Aku dengannya. Setia sembahlah oleh kalian Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Mereka berada di dalam mereka. Maka tatkala engkau mewafatkanku, engkau menjadi penjaga yang mengawasi atas mereka, dan engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka hamba-hamba engkau. dan Engkau mengampuni sesungguhnya engkau bijaksana, lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. jika engkau mengambil sama mereka, maka sesungguhnya mereka hamba-hamba engkau. Jika engkau mengampuni mereka, tapi sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dua kali ya. Allah berfirman, inilah hari yang bermanfaat bagi orang-orang benar, kebenaran mereka, bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang yang kekal di dunia selama-lamanya,
Allah meridhoi pada mereka dan mereka ridho padanya. Demikian itu keberuntungan yang besar. Lagi Allah berfirman, inilah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Kebenaran mereka bagi mereka dari bawahnya sungai-sungai. orang yang Orang kekal di yang dalamnya selama-lamanya. Allah meridhoi pada mereka dan mereka ridho padanya. Demikian itu keberuntungan yang besar. bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di dalamnya, dan Dia atas segala sesuatu maha kuasa. maha kuasa. Lagi bagi Allah langit dan bumi Maha kuasa. sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita baca lagi dari awal. Berkata Nabi Isa putra Maryam. Berkata Nabi Isa putra Maryam, wahai Allah Tuhan, turunkanlah hari raya Jadi hari raya kami yang dan sebagai tanda dari kami dan bisikanlah pada kami dan engkau sebaik-baik para pemberi. Allah berfirman, sesungguhnya aku dan yang atas barang siapa yang dari maka sesungguhnya aku akan membukanya dengan yang katakannya seorang dari alam semesta Kok suaranya? dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan para manusia dari dari selain Allah. Engkau tidak ada engkau aku mengatakan apa yang tidak ada bagiku kebenaran. Jika engkau maka sungguh mengatakan aku mengetahui apa yang di dalam yang gaib.
Tidaklah Tidaklah aku mengatakan mereka kecuali apa yang perintahkan kepadaku dengannya sekiranya mereka melakukan oleh kalian Tuhanku sesuai tadinya dan aku menjadi atas orang ini. Selama aku berada di dalam mereka, maka mengatakan aku, kau menjadi zat yang mengawal mereka, dan kau akan segala sesuatu menyaksikan. Suaranya kok kresek-kresek ya, Bu? itu dari doa Mina. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni bagi mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi. Allah berfirman, inilah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar, kebenaran mereka bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah meridhoi pada mereka dan mereka ridho padanya. Demikian itu keberuntungan yang besar. Alhamdulillah. Berkurang 120. Bagi Allah Wa kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang di dalamnya, dan Dia atas segala sesuatu maha kuasa. Shadaqallahul azim. kita cari kata-kata yang jamak rozikin, para Pemberi terus satu perempuan, al-alamin, alam, salah satu Alamin. anas, para Siap. huyub, salah satu waib. Goib. Tadi sini disebutkan bukan goib. Goib. Ibad, hamba-hamba salah satu abad. Abad. Bikin orang-orang yang benar. salah satu perempuan, jannat, salah satu anhar, Sungai-sungai. Ana nahar. mahar, khalidin, Orang-orang yang bekal Khalid. Khalid perempuan, as-samawat, Langit-langit. salah satu sama fi'il sulasi majid. Saya bab awal kemarin sudah ya, sama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, kamufa'al, fa'illatu mufa'alun, mufa'alun, ajala yu'ajilu ta'jilan, ta'jalan tijalan, fahuwa mu'ajilun, Wadaka. mu'ajjalun, ajil latu ajil, allama yu'alimu ta'liman, ta'latan ta'laman ti'laman, mu'allaman fahuwa mu'allimun,
kamu alamun. Ya, kamu tuh ya ingin menonjolkan diri ini loh Mbak model. Nazala. Nazalah Yunazilu tanzilan. tanzil Tanzilatan tanzalan tinjalan. Munazalan. Kamu dari wadakamu Munazalan. Nazil. Ini ya Mbak. Nazil. nazalun. Sabbaha. Sabihu tasbihan. Tasbihatan tasbahan tisbahan. Musabahan fahuwa musabihun. Wadakamu Musabahun. Sabti batu sabti Sabbaroh. Royu takbiron. Takbiran takbaron tikbaron. Mukabaron. Mukabirun. Takbir. Tukab. Takbir Kabarun mukabir. Muhammadah. Ya Yuhammad tahmidan. Tahmidan. tahmatan dikuatkan Muhammadan. Muhammadun. Muhammad Hamid. Tuhan. Muhammadun. Adapun Faidah sudah kemarin ya. Wazannya fa'ala. Tambahnya tadhiful ain, penggandaan ain. Faidahnya fungsinya pertama mekan ya. Interaksi intensif. Asalnya tidak butuh objek, jadi butuh objek. Nazala turun, nazala menurunkan. Masalah. Sodako benar, sodako membenarkan. Kazaba dusta, kazaba mendustakan. Jadi mekan, gitu ya. Yang kedua taksir berulang-ulang. Kotoa memotong, kotoa memotong-motong. Hamidah memuji, hamada memuji-muji. Kotala membunuh, kotala membunuh-bunuh atau membantai, gitu ya. Banyak. Membantu. Ya, kalau yang banyak dibunuh. Yang ketiga menggolongkan. Kafir, kafaro mengkafirkan, artinya digolongkan. Digolongkan kelompoknya orang-orang kafir. Kamu kafir, ini yang namanya kafaro, gitu ya. Kamu termasuk orang kafir. Yang berikutnya salap melepas. Kisrun kulit, kosyaro menguliti. Menguliti maksudnya melepas kulit. Yang kelima mempekerjakan kata benda. Khimah tenda, khoyama bertenda. Na'al sandal, na'ala bersandal. Gitu ya. Labisa pakaian, libas, labasa berpakaian. Jadi kata benda dijadikan kata kerja. Itu juga ikut wazan fa'al. Nah, sekarang kita teliti yang tadi kalau ada. Tidak ada. Ini ada munazzilu apa? Zatnya zat yang menurunkan. Isim apa? Fa'il, bahwa munazzil. Madinya telah menurunkan. Mudoreknya turunkanlah. Dengan orang menurunkan. Diturunkan. Penurunan. Tanzilan, tanzilatan, tanjalan, tinjalan, munaz, sama-sama nazala. Azala yunazilu tanzilan, tanzilatan, tanjalan, tinjalan, munazalan, munazilun, nazil, itu artinya aku menyiksa atau menghadap. Fi'il apa? Mudore. Madinya
Adzaba yu'adzibu. Siksalah. Jangan orang menyiksa. Yang disiksa. Penyiksaan. Kadiban. Penyiksaan. Takdiban, takdibatan, takdaban, ti'dah. Mu'ad. Sama-sama. Adzaba. Adzaba yu'adzibu takdiban. Takdiban, takdaban, ti'daban. Mu'adzaban. Mu'adzibun. Mu'adzabun. Azib. Mu'adzib, mu'adzabun, mu'adzabun. Sudah, itu cuma dua. Nazala sama lima. Kita pahami kemarin orang-orang Bani Israel pada masa Nabi Isa, mereka minta kepada beliau supaya beliau berdoa menurunkan Maidah dari langit. Kemarin sudah diperingatkan Nabi Isa, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau minta kepada Allah jangan minta yang aneh-aneh, yang luar biasa. Kalau kamu minta yang aneh-aneh, yang luar biasa, nanti kalau kamu tidak mampu mengimaninya, mensyukurinya, maka akibatnya juga akan besar, gitu ya. Tapi mereka maksa, katanya mereka ingin makan, ingin membuktikan kalau memang Nabi Isa itu tidak berkata bohong pada mereka. Akhirnya Nabi Isa berdoa, ya, Nabi Isa berdoa, wahai Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, dia akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang yang awal dari kami, orang yang akhir kami, sebagai tanda dari Engkau, rezekikanlah pada kami, Engkau sebaik-baik para pemberi rezeki. Beliau minta diturunkan Maidah dari langit, agar turunnya Maidah itu akan mereka jadikan hari raya. Hari raya maksudnya hari raya dalam 1 minggu. Makanya dulu diterangkan bahwa hari raya, hari besar dalam 1 minggu, sejak dulu itu yaitu hari Jumat. Beda, hari Jumat. Kemudian orang Yahudi tidak mau hari Jumat, mereka minta diganti Sabtu. Karena Allah menciptakan langit bumi 6 hari, hari Ahad sampai hari Jumat. Berarti hari Sabtunya libur, maka mereka minta ganti Sabtu, dituruti oleh Allah dalam Taurat, liburnya mereka hari Sabtu. Nah, terus orang Nasrani berdoa kepada Allah minta turun Maidah, akan dijadikan hari raya. Ternyata turunnya Maidah itu hari Ahad, gitu ya. Makanya orang Nasrani hari rayanya dalam 1 minggu hari Ahad. Akan aku jadikan orang yang awal, berarti apa? Orang yang hidup di zaman itu, orang yang akhir, generasi berikutnya, kami akan hormati, muliakan hari itu, aku jadikan hari besar dalam 1 minggu. Terus sebagai tanda kekuasaan Engkau, tanda apalagi? Mukjizatnya Nabi Isa, terus rizkikanlah pada kami, Engkau lah sebaik-baik para pemberi rizki. Maka khairur razikin ini adalah sifat Allah. Gitu. Makanya kalau punya anak, punya cucu, jangan dikasih nama khairur razikin. Itu mau menyaingi Allah. Ya. Ini tidak boleh ya. Itu. Hati-hati banyak kita dengar ya. Orang, Pak siapa? Khairur razikin. Padahal itu sifatnya Allah. Masa dia manusia biasa sebaik-baik pemberi rizki? Ya tidak mungkin. Terus ketika Nabi Isa berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya aku, tadi pakai isim fa'il ya, munazzilu, itu untuk penguatan. Gitu. Sesungguhnya aku pasti menurunkan Maidah itu atas kalian. Setelah itu diikuti ancaman, tapi awas ya, ini permintaannya istimewa. Makanya ancamannya juga berat, gitu ya. Istimewa, setelah Allah kabulkan permintaannya, Allah ancam, tapi siapa yang kafir sesudahnya di antara kalian, aku akan siksa dia dengan siksaan yang tidak pernah aku menyiksakannya pada seorang pun dari alam semesta. Jadi ini permintaannya istimewa, maka hukumannya kalau mereka tetap kafir juga hukuman istimewa. Gitu ya. Dan betul, ternyata begitu turun Maidah dari langit, mereka sudah makan makanan itu, diriwayatkan itu makanan yang sangat nikmat ya. Ada ikan tapi tidak ada durinya, ya. Dan lain-lain, ditutupi apa namanya, ditutupi kain di atasnya awan, di bawahnya awan, dibawa oleh malaikat, diletakkan di depan Nabi Isa.
Ketika turun tidak ada yang berani buka gitu ya, penutup kainnya, maka mereka meminta Nabi Isa membuka, maka dibuka oleh beliau, maka mereka makan. Habis makan tetap mereka kufur gitu ya, mengkufur, tidak mengakui kerasulan Nabi Isa. Akhirnya mereka dikutuk oleh Allah jadi apa? Jadi babi. Oh, jadi babi. Oh, Yang jadi kera itu yang hari Sabtu itu ya, jadi babi. Jadi mereka itu habis makan kenyang gitu, terus pulang sore-sore pulang tidur gitu ya, tidur terus pagi-paginya bangun tidur sudah jadi babi gitu ya. Terus mereka itu diceritakan apa namanya, nggak bisa buka pintu rumahnya ya itu, maka nggak ada yang rumahnya dibuka, hanya diintip sama Nabi Isa. Ternyata di dalam mereka jadi babi, maka dibukakan pintunya, maka mereka berjalan mengikuti Nabi Isa, berkeliling-keliling muter-muter dengan Nabi Isa. Nabi Isa nangis, ditangisi sama Nabi Isa. Kemarin sudah diperingatkan gitu ya, kalau takwa jangan minta yang aneh-aneh, kalau kamu tidak mampu mensyukuri dampaknya bisa besar. Akhirnya mereka mati semua ya. Jadi mereka jadi babi cuma 3 hari, mungkin saking susahnya Pak, saking stresnya enggak makan minum terus mati, tapi mati semua. Jadi artinya mereka itu lahir ke dunia sebagai manusia, mati sebagai babi, gara-gara apa? Minta sesuatu yang luar biasa kepada Allah, malah tidak mampu mensyukuri, dampaknya ya luar biasa seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita kalau minta kepada Allah ya jangan minta-minta yang besar-besar. Makanya nanti pelajarannya apa? Semakin besar karunia yang Allah berikan, kalau dia tidak mampu mensyukuri, maka dampaknya akan juga semakin besar. Gitu ya. Gitu. Makanya kalau orang minta kepada Allah berdoa menjadi ketua RT, gitu ya. Hanya dikabulkan gitu. Kalau dia korupsi, didemo orang satu RT. Tapi kalau jadi presiden, ya itu didemo orang satu negara. Jadi semakin besar. Itu resiko dunia, begitu juga resiko akhiratnya. Terus ingatlah juga ketika Allah berfirman, ya nanti di akhirat Allah akan berfirman langsung kepada Nabi Isa. Gitu ya. Allah tanya, wahai Isa putra Maryam, apa betul kamu mengatakan kepada manusia, hei manusia, jadikanlah aku dan ibuku ini dua Tuhan selain Allah. Apa betul kamu mengatakan seperti itu? Ditanya oleh Allah. Maka beliau mengatakan, wahai Allah, Maha Suci Engkau. Tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak ada hak bagiku. Saya tidak punya hak mengatakan seperti itu, wong saya bukan Tuhan. Jadi kata Nabi Isa. Kalau memang aku mengatakannya, maka sungguh engkau telah tahu. Ya memang, ya kenapa Allah tanya gitu ya? Engkau tahu apa yang pada diriku, aku tidak tahu apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau lah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Makanya ini Allah tanya itu aneh, gitu ya. Allah kok tanya, Allah kan maha tahu. Makanya betul kata Nabi Isa. Ya Allah, tidak mungkin saya mengatakan begitu. Itu tidak punya hak saya mengatakan seperti kalau memang aku katakan engkau telah tahu ya. Tapi Nabi Isa tidak tanya, tapi kenapa engkau tanya padaku bukan gitu ya. Nah, maka ini kita cari sendiri di apa namanya dicari hikmahnya. Lah kenapa Allah tanya kepada Nabi Isa? Ini sebetulnya adalah Allah hendak membebaskan Nabi Isa dari tuduhan-tuduhan para penyembahnya, karena katanya mereka menyembah Nabi Isa itu termasuk menyembah Bunda Maryam itu katanya disuruh oleh Nabi Isa, gitu ya. Maka nanti Allah tanya beliau begitu, beliau menjawab seperti itu dan disaksikan oleh mereka para penyembahnya, maka itu sekaligus sebagai apa? Pembebasan diri beliau dari tuduhan mereka. Jadi tidak benar. Dan mereka tidak bisa bantah gitu. Itu. Mana kapan buktinya saya mengatakan seperti itu. Terus Nabi Isa mengatakan lagi, ya Allah, saya tidak mengatakan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan padaku. Yang aku katakan itu cuma begini, hei manusia, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu yang aku katakan. Bukan nyuruh nyembah aku, nyembah ibuku. Tetapi selama aku hidup bersama mereka, aku bersaksi atas mereka. Maksudnya tidak seorang pun yang nyembah aku, ya nyembah ibuku. Aku bersaksi selama aku hidup. Ini maka Nabi itu dituhankan memang setelah beliau wafat.
Tapi tatkala engkau telah mewafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi atas mereka. Saya tidak tahu kalau saya dituhankan setelah aku mati, engkau menyaksikan atas segala sesuatu. Kata Nabi Isa. Jadi memang faktanya banyak orang-orang didewa-dewakan, dikultuskan itu justru ketika beliaunya itu sudah meninggal. Ketika masih hidup, ya dilarang sendiri oleh orang yang di sekitarnya itu. Akhirnya umatnya Nabi Isa itu banyak yang musyrik, ahli neraka semua, gara-gara apa? Nyembah beliau, nyembah ibunya beliau. Padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi, akhirnya umatnya beliau itu masuk neraka semua. Maka Nabi Isa susah, gitu ya. Jadi beliau itu susah. Makanya seorang Nabi itu memang sangat mencintai umatnya, walaupun mereka itu musyrik. Maka Nabi Isa itu susah. Saking susahnya beliau mengatakan begini, mohon kepada Allah. Ya Allah, jika engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka itu hamba-hamba engkau, ya terserah engkau, gitu ya. Tapi jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau lah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin engkau bisa lakukan, engkau bisa melakukan segalanya. Jika engkau siksa, ya hamba engkau terserah engkau. Tapi kalau engkau ampuni, engkau kan maha perkasa, gitu ya. Tidak ada yang nekan-nekan engkau maksa engkau, gitu. Jadi intinya apa ini? Intinya Nabi Isa mohon kepada Allah, untuk umatnya itu, supaya walaupun mereka musyrik, tetap mendapatkan ampunan dari Allah. Cuma doanya lembut ya, tidak vulgar. Ampunilah umatku, bukan begitu ya. Tapi memang doa yang bagus itu begini ya, tidak vulgar. Jika engkau siksa mereka hamba engkau, jika engkau ampuni, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Intinya Nabi Isa mohon kepada Allah supaya Allah berkenan memaafkan umatnya beliau yang musyrik itu. Dan ayat ini juga pernah dibaca oleh Nabi ini ya. Nabi sholat suatu malam membaca satu ayat saja tadi. Intu azikum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang sampai pagi. Jadi ya, maka saya katakan, jadi Abu Dzar, saya katakan, wahai Rasulullah, engkau terus-menerus mengulang ayat itu sampai pagi. Engkau rukuk, sujud, baca itu lagi. Rukuk, sujud, baca itu lagi. Terus beliau mengatakan, saya mohon kepada Tuhanku syafaat untuk umatku, lalu Allah berikan padaku, dan syafaatku itu insya Allah diperoleh siapa yang mati dari umatku tidak dalam kondisi musyrik kepada Allah sedikit pun. Itu ya, jadi Nabi juga seperti itu, susah kalau ada umatnya yang mati musyrik, itu beliau ingin juga kalau mereka diampuni oleh Allah, karena semua Nabi itu memang menyayangi umatnya melebihi orang tua menyayangi anaknya. Lalu bagaimana ketika Nabi Isa memohonkan umatnya beliau yang musyrik itu diampuni, ternyata dijawab oleh Allah begini. Allah berfirman, hei Isa, inilah hari yang bermanfaat bagi orang yang benar kebenaran mereka. Maksudnya inilah hari saatnya orang mengambil manfaat dari kebenaran mereka. Gitu ya. Kebenaran apa maksudnya? Kebenaran keyakinannya tentang Allah ya, yaitu ketauhidannya kepada Allah. Itu jadi orang itu betul-betul mendapatkan manfaat dari tauhid itu ketika sudah mati. Ketika hidup kadang yang musyrik lebih beruntung, kadang gitu ya. Kadang juga kan gitu. Orang kafir malah kaya, malah sukses. Yang itu orang itu betul-betul mendapatkan manfaat dari ketauhidannya kalau sudah mati. Kenapa? Sebesar apapun dosa, kalau masih ada tauhid masih mungkin diampuni, dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau sudah tidak punya tauhid, tidak mungkin masuk surga. Itulah manfaatnya orang pegang teguh tauhid. Nah, orang yang benar itu, orang yang tauhid itu mendapatkan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka karena ketauhidannya, mereka ridho padanya karena sudah mendapatkan balasan yang tak terbayangkan. Itulah keberuntungan yang besar. Itu. Jadi doanya Nabi Isa tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena melawan sunnatullah. Jadi Allah sudah membuat sunnah yang nggak bisa diganggu gugat bahwa dia tidak akan mengampuni siapapun
manusia yang mati dalam keadaan musyrik. Itu sudah hukumnya Allah ya. Jadi doanya Nabi Isa itu melawan hukum itu, makanya tidak dikabulkan. Gitu. Terus ya sudah terserah Allah, Allah membuat hukum, milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan di dalamnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah membuat hukum seperti itu, ya sudah sebagai hamba kita ikuti saja. Gitu ya, kita ikuti. Makanya kita kalau sudah dikasih keimanan tentang tauhid, jaga sungguh-sungguh, pelihara bahwa sampai mati, insya Allah sebesar apapun dosanya masih mungkin masuk surga. Tapi kalau sudah tidak ada tauhid, sebaik apapun amalnya, tidak ada nilai. Gitu. Itu hukum Allah yang tidak bisa. Itu ya, itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Iya Ustadz. Iya, monggo. Di kesimpulan itu kan disebutkan Ya. seorang yang ditokohkan oleh pengikutnya, maka ada kecenderungan bagi pengikutnya tersebut untuk mengkultuskannya. Ya. Itu berarti hukumnya apa, Ustaz? Musyrik, termasuk musyrik. Mengkultuskan. Kalau mengkultuskan sampai menyamai Allah, ya musyrik. Sampai menyamai, gitu ya. Itu kalau nggak sampai menyamai, ya tidak. Jadi agama yang kemudian menyembah Nabi Isa, katakanlah gitu ya. nah, Itu kan termasuk mengkultuskan juga, Ustaz. ya. Itu mengkultuskan, makanya kan Rasulullah pernah bersabda gitu ya, la tu'buni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Kalian jangan mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam. Itu jadi beliau diwanti-wanti jangan sampai gitu ya. Gitu. Maka mengkultuskan Nabi Isa itu berarti ya termasuk menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Tuhan. Mengkultuskannya sampai seperti itu ya musyrik. Nggak mungkin mendapatkan ampunan. Oh, iya. Walaupun Nabi Isa sendiri mengatakan apa ya? Ya, kalau Allah mau mengampuni juga ya itu haknya Allah. Ya. Apakah mereka musyrik tidak bisa diampuni ya Ustaz ya? Ini tadi permohonan Nabi Isa itu tidak dikabulkan karena bertentangan dengan hukum Allah tadi. Ya, Allah punya pokoknya kalau musyrik tidak mungkin dikabul. Itu hanya Nabi Isa tidak dikabul. Itu ya. Iya, matur nuwun Ustaz. Ya, ada lagi. Ya Ustaz. Ya. Ustaz, apakah yang karena idah ini kemarin waktu yang pelajaran lalu itu jumlahnya 12 bukan? Yang Hawariyun itu. Oh ya. Itu Hawariyun itu bukan. Semuanya tidak ada yang beriman satupun. Oh, ya kemarin kan hal yastabi rabbuka ayyuhal kan. Apakah Tuhanmu mampu menurunkan? Itu kan jadi pertanyaan. Bagaimana orang Hawariyun kok mempertanyakan kekuasaan Allah? Jadi ya kemarin ya, kan mereka pengikutnya Nabi Isa. Maka pendapat yang paling diikuti itu memang orang Hawariyun tapi bersama orang-orang Bani Israel yang lain. Nah, yang kafir itu yang Bani Israel yang lain. Yang Hawariyun tetap beriman. Yang punya disebut jadi babi itu bukan termasuk orang Hawariyun. Gitu ya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.